Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Binanur Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan sedikit meniru ceramah yang dilakukan oleh Ustazah Oki Istiana Dewi, yakni yang membahas mengenai apa hikmah Allah dalam memberikan musibah kepada manusia. Sebenarnya kenapa sih Allah membuat kita menangis, kemudian Allah memberikan musibah berupa ujian penyakit, kemudian ditinggal orang-orang yang tersayang. Kenapa Allah juga membuat hidup kita terus bahagia, terus tersenyum, kemudian berada dalam kekayaan, hidup yang datar-datar saja. Kenapa Allah membuat hidup kita seperti roller coaster, kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kemudian kadang kita tersenyum, kadang bahagia, kadang sedih, kadang menangis. Sebenarnya apa sih hikmahnya? Jadi di sini kita akan membahas mengenai hal itu ya, beberapa hikmah kenapa Allah memberikan kesedihan kepada kita. Yang pertama yaitu Allah memberikan musibah kepada kita sebagai ujian untuk melihat bagaimana kualitas pada hamba-hambanya. Seseorang tidak akan diuji keimanannya jika tidak diberikan ujian demi ujian. Sebagaimana jika kita berada di lingkungan sekolah, seorang guru akan memberikan ujian kepada para muridnya untuk mengetahui gimana sih kualitas diri murid-muridnya, apakah mereka sudah paham seperti itu. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Jadi Allah memberikan musibah kepada kita untuk mengetahui gimana sih kualitas diri kita, siapa sih yang paling sabar di antara kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah memberikan musibah pada kita untuk membersihkan hati manusia dari sifat-sifat buruk seperti kesombongan. Karena ketika kita diberikan kebahagiaan, kemudian mungkin kekayaan, mungkin kita akan sombong dengan kekayaan itu. Akan tetapi jika kita diberikan musibah, misalnya seperti diberikan penyakit, kemudian kemiskinan, sudah pasti kesombongan itu akan berubah menjadi ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu agar iman seorang mukmin menjadi kuat, keyakinannya pada Allah semakin kuat bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang abadi. Orang tua, kemudian teman, saudara, harta, kekayaan itu tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memberikan musibah kepada kita, Allah ingin ingin memberikan bahwasanya kalau kita diberikan musibah itu hanya kepada Allah lah kita bersandar dan memohon. Nah, kemudian yang keempat, Allah memberikan musibah kepada kita karena Allah ingin menunjukkan bagaimana kuatnya Allah dan lemahnya kita. Allah berhak berbuat apa saja pada kehidupan kita, sedangkan kita sebagai artisnya Allah hanya menjalankan skenario-skenario yang telah Allah buatkan untuk kita. Kita tidak memiliki daya apapun untuk dapat menentangnya. Kemudian yang kelima, dengan diberikannya musibah kepada kita, menjadikan kita akan semakin dekat dengan Allah. Kita akan semangat untuk terus mendekat kepada Allah, terus meminta dan berdoa kepada Allah. Kita akan bangun pada sepertiga malam terakhir untuk merintih dan meminta kepada Allah. Kemungkinan kalau kita diberikan kekayaan, diberikan kebahagiaan terus-menerus, permintaan kita dengan Allah juga tidak akan sekhusyuk ketika kita berada dalam musibah, ketika kita membutuhkan. Nah, kemudian yang keenam, musibah itu Allah berikan untuk membangunkan seseorang yang lalai. Mungkin selama ini kita santai-santai dalam menjalani hidup, maka musibah membangunkan kita yang sedang lalai untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan hidup yang penuh arti, untuk sungguh-sungguh mencintai orang yang ada di sekitar kita, dan untuk bersungguh-sungguh menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Kadang kita harus diberi sakit terlebih dahulu agar kita tahu betapa pentingnya kesehatan pada diri kita. Begitu juga ketika kehilangan seseorang yang dicintai, kita harus kehilangan dulu, baru kita sadar seperti apa pentingnya orang itu di hidup kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.